Dahulu di Desa Tajur, Bojong, Jawa Barat, berdiri rumah bekas Yayasan Tenaga Kerja Wanita. Kisah tragis seorang tenaga kerja wanita yang baru saja pulang mengadu nasib dari negeri padang pasir. Tiba-tiba dikembalikan oleh yayasan tempatnya bernaung, dikarenakan dirinya telah berbadan dua dan mengalami penyiksaan secara fisik. Melihat keadaan itu, beberapa teman di penampungannya merasa curiga. Seperti ada kejanggalan yang terjadi. Akhirnya beberapa penghuni rumah penampungan itu minggat. Melihat kejadian itu, sang pemilik yayasan menahan wanita yang hamil tersebut untuk menjaga agar kejadian penyiksaan di negeri padang pasir itu tidak meluas ke masyarakat. Akhirnya, si wanita hamil tersebut melahirkan anaknya tanpa bantuan medis. Si anak diambil oleh teman wanita tersebut lalu dibawa ke kampung dan si ibu meninggal akibat pendarahan. Mayat si ibu dikubur oleh penjaga rumah di halaman rumah dengan tidak wajar. Lambat laun, berita ketidakberesan Yayasan Tenaga Kerja Wanita tersebut terdengar ke khalayak ramai. Kemudian masyarakat menyerang yayasan tersebut. Lalu pemilik dan penjaga rumah dihakimi. Konon kemunculan kuntil anak merah, hantu melahirkan, dan suara-suara tangisan sering terdengar di sekitar rumah ini. Jadi emang beneran serem ini? Iya, ini pada mau syuting. Iya, kita rencananya mau ngadain kuis. Ya Allah, berani amat. Suara nangis kadang-kadang. Iya, ada yang palanya sepotong. Iya, pala. Itu cewek, cowok? Cewek, kalau yang itu pala sepotong. Kadang-kadang di pintu situ tuh. Lagi diri, pengen ngejeglek. Saya kalau lewat. Iseng banget sini lah, keberani amat sih pada ini Om, Tong. Lu banyak kan semua? Banyak, sering sini. Saya iseng merinding. Halo pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi Siapa Takut Boleh Ikut. Di episode kali ini ada cerita masyarakat yang sering mendengar suara-suara tangisan dari anak kecil dan juga banyaknya penampakan dari kuntilanak. Tepatnya sih kuntilanak merah. Menurut rumor, tempat ini pernah menjadi tempat penyiksaan seorang wanita yang dulunya bekerja sebagai TKW. Saya juga pengen ngecek, pengen tahu update-annya. Kita langsung ke dalam. Assalamualaikum. Pak? Sudah berapa lama Pak kosong? Ya sekitar 3 tahunan. Nah, Itu suara apa? itu yang waktu itu dia yang menguburkan. Menguburkan gimana? Menguburkan orang itu, perempuan itu. Istrinya. Maksudnya gimana? Jadi waktu terjadi ya ibunya meninggal, ibunya meninggal, akhirnya dikuburkan sama mereka itu. Jadi ini yang nguburin? Iya. Penjaga rumah? Iya. Gila? Iya. Pak Dede, ini ada yang ketemu Pak Dede. Jangan takut sama saya, jangan takut. Assalamualaikum Pak Dede. Pak Dede. Hai, Pak Dede, jangan takut. Iya, gini Pak. Iya. Iya, Pak Dede. Pak.
Jadi dia itu Pak keganggu itu. Iya. Terus dia makan dari mana, Pak? Ya makan di sini sama saya Pak, temunya aja. Seadanya gitu. Iya. Iya, pada jangan takut saya sini. Ada yang mau tanya ini. Shh. Jangan marah, jangan marah. Iya. Iya. Pak, Iya. Udah. terus Iya. gimana nih? Ini kalau kayak gini gimana mau syuting? Orangnya kayak... Anaknya masih ada, Anaknya siapa? anaknya ibunya waktu itu melahirkan. Anaknya ibu yang iya masih melahirkan hidup. itu masih hidup? Masih hidup. Namanya siapa, Pak? Namanya Pak Arif. Pak siapa? Arif. Pak Arif. Iya. Iya. Iya itu kalau udah Pak Arif dia takut Pak. Hah? Kalau dengar Pak Arif dia takut. Pak Arif. Iya. Orangnya ada di daerah sini. Iya ada. Kita mungkin bisa cari Pak Arifnya, Iya. terus Terus, kita bisa minta tolong kali ya. Gimana? Hah? Kita Nah, iya. tinggal Iya. di sini kan? Tinggal Iya, daerah itu sini kan? Masih daerah sini. Selamat malam, Mas. Ya. Saya Denny, kita dari Siapa Takut Boleh Ikut. Kita rencananya mau syuting di tempat penampungan TKI, Mas. Kebetulan saya kesini mau minta izin. Kita juga udah minta izin RT, lurah, masyarakat. Tapi saya juga baru tahu tadi cerita dari Izin Pak untuk? mau syuting di sana. Saya baru tahu cerita dari Pak Kanta tadi bahwa maaf nih sebelumnya, Mas. Maaf ya. Dengar-dengar katanya ibunya Mas Arif dulu meninggal secara kurang wajar. Loh, maksudnya? Kok ada orang tua saya? Ibunya Mas Arif dulu meninggal secara kurang wajar. Loh, maksudnya? Kok ada orang tua saya? Enggak, saya cuma mau mastiin kebenarannya aja sekaligus minta izin. Enggak, saya terus terang sih nggak suka. Kenapa masalah keluarga saya, terutama ibu saya, dibahas lagi? Bukan gitu, Mas. Maksudnya Enggak, saya nggak suka. Ini apa ini? Tiba-tiba datang dengan Pak Karta, maksudnya datang ngajak Pak Karta sini untuk apa? maksudnya mau minta izin. Gitu loh. Izin kah? Kita mau syuting di sana kan nggak enak, Mas. Kan masalahnya kan sekarang Mas kan ada hubungannya dengan rumah tersebut gitu. Bukan mengungkit loh, Mas. Bukan mengungkit. Kita di sini mau cari sesuatu yang baik karena kita syuting juga nggak macam-macam. Kita pengen ngerti. Saya sama sekali tidak setuju. Mas nggak kenal sama saya, jadi nggak usah so akrab tiba-tiba bahas tentang apa lagi mama saya gitu. Kalian nggak tahu apa yang terjadi dulu mama saya apa, saya sampai detik ini pun saya belum pernah ketemu mama saya. Bukannya sok kenal, Mas. Maksudnya tuh kita datang sini mau minta izin gitu loh, Mas. Kalau kita nggak punya sopan santun ya kita main syuting aja gitu loh. Wong kita udah izin sama masyarakat, kita udah izin sama Pak RT gitu. Mereka nggak ada hubungannya, saya anaknya. Nah, oleh karena Saya tahu saya dari kecil pun sampai segini mas, saya nggak pernah ketemu sama saya. Asal mas tahu, dari kecil sampai ibu saya pun meninggal, mas tahu kenapa ibu saya meninggal? ya maaf sekali Ibu lagi. saya meninggal nggak wajar. Pak Kanta kan tahu semuanya ini. Harusnya Pak Kanta nggak langsung cerita semuanya dulu, biar saya cerita izin jadi saya enak. Asal mas tahu saya itu anak haram. Saya malu sebenarnya kayak gini, Pak. Saya nggak pengen. Mas bisa aja datang liput kayak gini, nggak tahu perasaan saya. Enggak loh, Mas. Bukan gitu loh. Gini loh maksudnya. Pak Kanta ini Udah, baik. stop. Saya sudah nggak mau. Saya sudah nggak mau stop. Saya nggak mau ada acara kayak gini. Mas, sabar.
Gini. Saya tahu, Mas mau izin, tapi tolong hargain saya dong. Mana PT juga nggak ada, cuma Pak Kanta aja yang cerita. Ya, makanya kita datang tuh mau minta izin dengan sopan. Supaya kita ngomong baik-baik dulu lah, Mas. Saya Maksudnya kasih batas Pak Kanta ya Mas untuk gini loh, Mas. Kita itu maunya datang ke sini mau syuting. Kita udah juga siapin paranormal itu buat doain, Mas. Mas, kita tuh mau bahaya. Iya saya ngerti, cuma saya nggak siap gitu. Tiba-tiba saya udah coba lupain semuanya. Oh enggak. Iya ngerti, Mas, ngerti. Mas, masa lalu itu bukan jadi jaminan, Mas, bahwa masa sekarang atau depannya Mas akan dicap orang kayak gitu juga, Mas. Saya cuma pengen mama saya tenang gitu. Ya, Saya juga sebagai anak saya sendiri sampai detik ini saya belum pernah ketemu mama saya. Saya tuh kadang pengen kayak yang lain, cuma saya nggak tahu. Tiba-tiba saya udah coba lupain semua cerita dari ini itu semuanya. Tiba-tiba datang kayak gini, kebuka lagi gitu Mas. Iya, Mas, ngerti, Mas, ngerti banget. Cuman maksud kita di sini tuh bukannya mengorek, Mas, bukan. Kita juga minta maaf kalau kita ada salah-salah kata atau ada kayak gini juga minta maaf. Cuman aku sih pengen nyampein yang baik. Intinya adalah kita datang sini niatnya baik, makanya kita minta izin sama Mas Arif karena kita menghargai Mas Arif. Gitu loh. Kita nggak mau ngecap, kita nggak mau ngejudge. Pokoknya intinya kita pengen menghargai Mas Arif, makanya kita minta izin. Gitu. Mungkin Mas Arif bisa bantu. Ya soalnya di sana juga ada mana ya? Soal Mas Pak Dede yang gila itu mungkin. Ya, intinya saya sebenarnya nggak mau ada acara kayak gini, apalagi ke rumah sana lagi gitu. Saya nggak pernah setuju sama sekali. Terutama saya harus ketemu Pak Dede. Kalau memang Mas mau syuting atau mau ada acara ke sana silahkan. Tapi dia saya nggak mau tanggung jawab dan nggak mau tahu atau ada kejadian apapun. Gitu. Saya nggak mau ketemu Pak Dede apalagi. Tapi izin, kita dapat izin ya dari Mas Arif ya. Boleh ya, Mas? Kalau memang ntar didoain saya Kita pasti doain. saya berharap mama saya tenang gitu di sana. Saya juga Amin. sebagai anak belum, saya cuma bisa ngedoain juga. Insya Yang Allah, penting Mas. saya nggak mau tahu tanggung jawab apapun dan nggak terjadi apapun, saya nggak mau tahu. Intinya saya nggak mau ketemu Pak Dede. Kalau emang Mas mau pada kesana semua dengan Pak Kanta silahkan. Makasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Saya minta maaf Pak Ya, Kanta. iya, sama-sama. Mirza, tadi kita udah dapat izin dari anak. Ya udah tahu loh. Kita sekarang langsung aja ke sana. Cuma permasalahannya tuh Pak Dede ya. Ya itu resiko kita. Dah, syuting harus jalan ya. Kita udah nggak punya waktu. Kita langsung aja ke lokasi. Iya, silakan. Peserta spesial di Siapa Takut kali ini adalah Sintiara Alona, 28 tahun. Kito, 23 tahun. Caca, 20 tahun. Apakah kalian siap untuk menanggung apapun resikonya? Harus siap. Siap. Harus siap. Dengan tantangan ini ya Alona paling suka tantangan, ya ingin mencoba tantangan ini lah ya, mencoba. Kalian? Oke. Kita nggak tanggung jawab apapun yang terjadi. Kita akan lihat siapa yang menjadi peserta pertama. Dalam tantangan pertama, tugas peserta pertama adalah menggali kuburan yang berisi tengkorak, lalu mencari seember air beserta gayung. Setelah itu, dimandikan kepala tengkorak. Hai pemirsa, saya sudah bersama dengan peserta pertama kita, Sintiara Alona ya, bener ya? Iya. Aduh, namanya ribet. Orangnya kira-kira ribet nggak nanti di dalam? Aduh, Nggak, ada, gimana? Hah? udah agak deg-degan sih. Oke, tapi udah tahu kan clue-nya apa yang harus dilakukan? Pertama kamu lihat ada petunjuk di sana, kamu baca petunjuknya. Setelah itu kamu menggali, cari kepala tengkorak, bawa masuk ke dalam, mandiin dan bawa ke satu ruangan. Oke. Ya, dan itu akan menjadi setelah kamu selesai akan estafet, nanti peserta berikutnya akan melanjutkannya. Oke. Oke? Sekarang Sekarang temenin dong. Sananya. sendirian aja.
Sintiara Alona, biasa dipanggil Alona, 28 tahun. Artis yang sering warawiri di film bergenre horor ini termotivasi ikut Siapa Takut karena suka dengan tantangan. Mampukah Alona menyelesaikan tantangan pertama? Kepalanya pecah. Ih, beneran ini kepala. Ih, gila, gila. Aduh. Allahu Akbar. Aduh, mamaku. Kepalanya botak. Aduh, Allahu Akbar. Ini kepala beneran gak sih? Gelap lagi kepala. Mandikan kepala air yang tersepi. Di ruangan. Mandinya di mana ya? Mandiin kepala. Mandiin kepalanya kemana? Allah Akbar. Mandiin kepala. Mamaku itu ada ular. Aduh. Mandiin kepala. Bawa kepala ke ruang 3. Allahu Akbar. Ya. Ruang 3.